تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang selalu sayang kepada kita semua. Salah satu tanda sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yaitu ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan membuat dia beramal. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita dalam hidup ini melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, jemaah rahimakumullah, ada seorang ibu kehilangan anaknya karena diculik oleh orang kafir. Setelah para sahabat berhasil mendatangkan anak itu kepada ibunya, sang ibu memeluk anak tersebut dengan sangat erat, penuh kerinduan, sambil menangis terharu. Kemudian para sahabat melihat kejadian itu, mereka ikut menangis. Rasulullah pun bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian menangis?" Para sahabat kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, kami menangis karena ibu itu menangis." Kata Rasulullah, "Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan sayangnya ibu ini kepada anaknya. Sehingga ada ulama salaf yang berkata, seandainya nanti di akhirat aku diberikan pilihan antara dihisab oleh Allah atau dihisab oleh orang tuaku sendiri, maka aku akan memilih dihisab oleh Allah. Karena Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan orang tua kepada anaknya. Dan ketahuilah jemaah rahimakumullah, ketika Allah memudahkan kita melakukan kebaikan, ya, itu tanda Allah sayang. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin Ahad kedua ba'da maghrib, yaitu mengkaji kitab Umdatul Ahkam. Setelah cukup lama kita libur, ya, mulai dari libur Ramadan sampai libur Syawal. Sekarang baru dimulai lagi. Alhamdulillah, ini semua nikmat dari Allah SWT. Kita akan melanjutkan kajian hadis kitab Umdatul Ahkam. Masih ingat terakhir hadis sampai nomor berapa? Terakhir hadisnya tentang tayamum, betul. Dan kita sudah menuntaskan hadis-hadis tentang tayamum. Nah, sekarang kita masuk babul haidhi, bab darah haid. Nah, Ustadz, ini harusnya yang belajar ibu-ibu, perempuan, para wanita. Iya, memang mereka wajib belajar ini. Tapi jenengan lebih wajib belajar ini, bapak-bapak.
Karena panjenengan punya kewajiban mengajarkan istri panjenengan. Kalau istri panjenengan tidak memakai pakaian baru, panjenengan nggak dituntut nanti di hadapan Allah. Kalau istri panjenengan kasih rumah yang biasa, panjenengan nggak akan dituntut kelak di hadapan Allah. Tapi kalau panjenengan tidak mengajarkan istri ilmu agama, tidak membimbing dia ke jalan yang benar, maka kelak panjenengan sebagai suami akan dituntut ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika wanita wajib belajar tentang haid ya, karena ini fitrah yang terjadi kepada wanita, nah seorang laki-laki lebih wajib belajar ini karena dia punya tanggung jawab mengajarkan istrinya tentang hukum-hukum haid. Jadi urutannya seorang istri itu kalau punya permasalahan hukum, tanyanya bukan kepada ustadz, tapi bertanya kepada siapa? Suami. Kalau suami nggak tahu baru tanya kepada ustadz. Yang tanya kepada ustadznya siapa? Suami. Ya. Istri bertanya kepada suami, suaminya nggak tahu karena suaminya nggak ngaji. Ya. Maka suami tanya kepada ustadz. Begitu urutannya. Ya. Baik jemaah rahimakumullah, kita akan bahas tentang haid. Nah ini nanti ada beberapa permasalahan yang sering dialami oleh wanita ya. Kadang keluar darah, kadang tidak. Nah itu bagaimana nanti menghukuminya. Nah panjenengan sebagai suami harus tahu ini. Babul haidhi, bab darah haid. Kita pahami dulu pengertiannya. Nah ini, fal haidu huwa damul kharij min farjil mar'ah ala sabili sihah min ghairi sababil wiladah. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Nah, mulai kapan? Setelah usia 9 tahun. Artinya kalau di bawah 9 tahun itu belum terhitung sebagai darah haid dalam kondisi sehat. Nah, jadi normal saja dia keluar darah itu nggak ada efek apa-apa. Jadi bukan karena sakit, bukan karena pendarahan, boten, dalam kondisi sehat. Tetapi memang kodrat wanita dan tidak setelah melahirkan anak. Ya, kalau setelah melahirkan anak darahnya bukan darah haid, darah apa namanya? Darah nifas. Nah ini pengertian darah haid. Insya Allah para wanita sudah paham ya, mana yang bukan darah haid, mana yang darah haid ya. Tapi pengertian secara umumnya begini ya, keluarnya dalam kondisi sehat ya, kemudian tidak setelah melahirkan anak, lalu usianya sudah 9 tahun. 9 tahun itu anak kelas berapa? 9 tahun kelas berapa SD? Kelas 3 SD ya. Kelas 3 SD biasanya mulai keluar darah haid. Tapi pada umumnya anak-anak yang kelas 5, kelas 6 itu rata-rata mereka sudah keluar darah haid ya. Nah, dasar haid dalam Al-Qur'an. Nah, darah haid Bapak Ibu ini disebutkan dalam Quran. Beda dengan darah istihadah atau darah nifas, itu enggak disebut dalam Quran. Nah, khusus darah haid ini ada ayat yang menyebutkan tentangnya, yaitu surah Al-Baqarah 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka para sahabat bertanya kepada Muhammad 'anil mahid, tentang haid. Kul, jawablah, huwa adza, itu darah kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hendaklah kamu menjauhi wanita ketika dalam keadaan haid, tidak boleh berhubungan badan. Wala taqrabuhunna, dan jangan kau coba-coba mendekati untuk melakukan hubungan badan hatta yathurun, sampai dia suci, kecuali wanita itu sudah suci.
Nah, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau wanita itu sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah wanita itu dari arah yang diperintahkan oleh Allah. Bebas. Karena nisaukum harsul lakum. Wanita kalian itu ladang bagi kalian. Wanita itu tidak boleh seorang suami melakukannya hanya dua. Yang pertama dari kemaluan belakang tidak boleh, hukumnya haram karena ada hadisnya. Yang kedua ketika wanita itu dalam keadaan haid. Itu dua saja. Yang lain-lain dibolehkan jemaah rahimakumullah. Nah, ada pertanyaan begini. Ini menarik pertanyaannya. Ustadz, darahnya sudah selesai, udah nggak keluar darah, berarti kan sudah tidak haid, ya toh? Nah, itu boleh nggak berhubungan dengan suami tanpa mandi terlebih dahulu? Karena kalau mandi terlebih dahulu nanti habis berhubungan mandi lagi. Nah, gimana itu? Ini permasalahan. Pernah nggak jenengan menemukan permasalahan itu dengan istri panjenengan? Jadi istri sudah selesai darah haidnya. Nah, ini kan artinya dia sudah tidak haid, cuman belum mandi. Nah, pertanyaannya, bolehkah jika sudah selesai darah haid dan belum mandi, ya, melakukan hubungan suami istri? Boleh enggak? Nah, ini menjadi perdebatan di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi kalau kita mau cari jalan aman, ya mandi dulu. Walaupun nanti setelah mandi ya berhubungan badan, ya mandi lagi, begitu. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka Allah mengatakan jangan dekati wanita kalian sampai dia suci. Kalau dia sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah wanita kalian dari arah yang diperintahkan oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta orang-orang yang mensucikan dirinya. Ayat ini Bapak Ibu sebenarnya merespon tindakan orang Yahudi ketika istri mereka dalam keadaan haid. Jadi istrinya itu diusir dari rumahnya, nggak boleh tinggal di rumahnya, nggak boleh makan bersamanya. Jadi disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Ini kelakuannya orang Yahudi ketika istrinya haid. Jadi bagi mereka wanita haid itu sangat menjijikkan. Ya. Nah, turun ayat ini menyatakan bahwa ketika wanita itu haid memang darahnya darah kotor, cuman dia tidak najis. Ya, wanita itu bukan dalam keadaan najis, ya. Artinya apa? Boleh berdekat-dekatan, boleh makan bersama, boleh satu rumah. Yang tidak boleh itu hanya melakukan hubungan suami istri. Ya. Nah, maka Allah turunkan ayat ini untuk merespon tindakan orang Yahudi. Kemudian haid merupakan fitrah wanita. Artinya nggak ada wanita yang tidak haid. Kalaupun ada, itu bukan hukum fitrah, itu hukum khusus. Ya, seperti firman Allah begini: "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami telah ciptakan manusia di dalam bentuk yang sangat baik. Ada yang tanya, Ustadz, itu ada orang lahir dalam keadaan buta, lahir dalam keadaan tidak punya tangan, berarti kan salah firman ini. Nah, maksud dari firman tersebut adalah secara umum manusia itu diciptakan oleh Allah sempurna. Nah, sama juga dengan haid, secara umum wanita itu mengalami haid. Nah, kalau ada wanita tidak haid seumur hidup, ya berarti itu bukan hukum umum. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Aisyah ketika ia mengalami haid saat berhaji. Nah, hadisnya panjang Bapak Ibu. Jadi Aisyah bercerita, kami melakukan safar dengan Rasulullah dan kami tujuannya melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika kami sampai di sebuah tempat namanya Sarif, ya, ternyata
kata Aisyah, saya sedang mengalami haid. Akhirnya saya datang ke kemah menyendiri, menangis, sedih, nggak bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Akhirnya sama Nabi ditemui. Saat itu Nabi mendapati Aisyah menangis. Wahai Aisyah, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, aku dalam keadaan haid. Kata Nabi, kamu bisa melakukan apa yang bisa dilakukan dalam ibadah haji, kecuali satu yang tidak boleh kamu lakukan, yaitu tawaf. Nah, artinya apa? Ya tidak bisa haji, karena salah satu rukun haji itu adalah tawaf. Nah, kemudian Nabi SAW berkata, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Sesungguhnya ini, maksudnya haid, adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan bagi kaum wanita dari anak cucu Adam. Nah, hadis ini hiburan jemaah rahimakumullah untuk Aisyah, supaya dia merasa bahwa yang mengalami itu bukan hanya dia, wanita-wanita lain pun juga mengalami hal yang sama. Kan begitu cara menghibur diri ini, mengcompare dengan orang yang mengalami hal yang sama, itu akan lebih ringan. Kalau panjenengan misalnya bangkrut misalnya, nah supaya terhibur cari kisah-kisah orang yang bangkrut. Nah, kalau panjenengan bangkrut kok melihat orang yang selalu sukses bisnisnya nggak pernah bangkrut, ya tambah pusing. Ya. Jadi haid itu merupakan fitrah wanita. Nah ini Bapak Ibu, macam-macam darah wanita. Jadi ini darah yang memiliki hukum khusus dalam fikih ya. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Ini suami wajib paham supaya bisa menyampaikan hukum ini kepada istrinya. Nah, haid, nifas, istihadah. Haid sebagaimana pengertian tadi ya, darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah berumur 9 tahun dalam kondisi sehat ya, dan tidak setelah melahirkan anak. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah persalinan, baik normal maupun operasi. Ya. Cuman bedanya kalau normal biasanya darah nifasnya lebih panjang dibandingkan operasi. Kalau operasi itu udah diambil oleh dokter darahnya, sebagian sudah diambil, dikuras ya. Tapi nanti tetap ada keluar darah ya. Cuman tidak lama seperti orang yang melahirkan dalam keadaan normal. Nah, darah itu walaupun operasi tetap darah yang keluar setelah melahirkan, setelah operasi itu disebut dengan darah nifas. Termasuk darah nifas jika keluar setelah keguguran atau operasi kuret. Ya. Setelah keguguran biasanya wanita mengalami keluarnya darah. Nah, darah itu tetap dihukumi darah nifas. Gak boleh sholat, gak boleh puasa dan seterusnya. Kemudian atau setelah operasi kuret juga biasanya mengalami keluar darah, itu juga disebut dengan darah nifas. Jadi jangan menganggap darah nifas itu hanya setelah melahirkan. Nah, walaupun tidak melahirkan ya, hanya keguguran atau kuret ya, tetap darah itu disebut dengan darah nifas. Kemudian yang ketiga ada darah namanya istihadah. Istihadah itu darah yang keluar karena penyakit, di luar hari-hari kebiasaan haid dan di luar nifas. Itu namanya darah istihadah. Nah, dokter menyatakan bahwa darah istihadah itu keluar karena beberapa sebab ya. Bengkaknya rahim, luka pada leher rahim, bengkak pada leher rahim ya. Kemudian pembengkakan atau adanya sesuatu pada kemaluan. Jadi ini yang menyebabkan wanita kemudian mengeluarkan darah istihadah, darah penyakit. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara membedakan darah istihadah dengan darah penyakit, darah haid ya. Masa wanita haid, Bapak Ibu. Nah, ini juga perlu panjenengan pahami. Yang paling sedikit
wanita haid itu adalah 1 hari 1 malam, artinya 24 jam. Gini ya, ini penting. Misalnya kita mulai dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi wanita itu keluar darah. Nah, jangan dibayangkan keluar darah haid itu mengalir ya, bukan. Kalau mengalir wanita itu akan mati. Hanya percikan saja. Dicek, dia sudah merasa ada sesuatu yang keluar nih dari rahimnya atau dari kemaluannya. Dicek, oh ternyata darah. Nah, itu bisa dihukumi darah haid kalau nanti jam 6 pagi hari besoknya dicek darah itu masih ada. Berarti darah itu sebagai darah haid. Paham bukan teman-teman? Belum paham? Hah? Nah, jam 6 pagi dicek keluar darah. Nah, untuk memastikan ini betul darah haid atau bukan, ya, itu nanti jam 6 pagi di hari berikutnya, ya, jam 6 pagi berikutnya dicek lagi ada darah, tetap ada darahnya, itu namanya darah haid. Kalau jam 6 pagi dicek ada darah, ternyata jam 6 pagi berikutnya darahnya habis, ya, darahnya bersih, besoknya juga bersih, ya. Jadi itu berarti itu bukan darah haid. Ustadz terlanjur meninggalkan sholat, ya, wajib diqodho sholatnya. Paham gak? Nah, ini penting. Jadi darah haid itu minimal 1 hari 1 malam 24 jam. Dan ini keluar secara terus menerus, ya. Hanya percikan jemaah rahimakumullah. Jadi kalau, mohon maaf, ini dijelaskan betul oleh ulama ya. Kalau dibuktikan dengan kapas, ya, itu darahnya kelihatan. Kalau dilihat secara ini dari luar buatan tidak kelihatan, tapi kalau dibuktikan dengan kapas akan kelihatan, ya. Nah, itu biasanya wanita sudah bisa mengukur. Jam 6 keluar, besok paginya dia ngecek ternyata masih keluar juga, berarti darah haid. Masa yang paling banyak 15 hari. Artinya kalau di hari ke-16 kok keluar darah, berarti hari ke-16 itu bukan darah haid. Ya, itu darah apa namanya? Istihadhah, darah penyakit. Ini penting, ya. Nanti pokoknya keluar darah enggak sholat. Nah, ini berarti enggak paham fikih. Ngoten. Kalau di hari ke-16 masih keluar, itu hari ke-16 itu bukan darah haid, Bapak Ibu. Maksimal darah haid itu 15 hari. Tapi umumnya darah haid itu adalah 6 hari atau 7 hari. Nah, sekarang kadang keluar, kadang enggak, kadang keluar, kadang enggak, kadang keluar, kadang enggak, ya. 1 hari keluar, dapat 2 hari enggak keluar, kemudian 3 hari enggak keluar. Gampang cara menghukuminya, dia kebiasaan haidnya berapa hari. Misalnya begini, oh saya haid biasanya 7 hari, ya sudah. Kalau di luar itu kadang keluar kadang enggak, berarti itu bukan darah haid, jamaah rahimakumullah. Itu namanya darah istihadhah. Paham gak? Ikut kebiasaannya. Tapi kalau keluar terus masih ada terus, itu batas maksimalnya berapa hari tadi? 15 hari. Nah, kita baca hadisnya dulu. Hadis pertama, saya langsung baca terjemahannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh. Fatimah itu banyak ya. Ada Fatimah binti Rasulullah. Nah, yang di sini ini Fatimah binti Abi Hubaysh. Pernah bertanya kepada Nabi, pertanyaannya begini. Sesungguhnya aku terkena darah istihadhah, darah penyakit, sehingga aku tidak suci. Maka apakah aku meninggalkan sholat? Nabi menjawab, tidak. Ya, itu hanyalah urat yang memancar darinya darah istihadhah. Tinggalkanlah sholat pada hari-hari engkau mengalami haid, lalu mandi dan sholatlah. Dalam sebuah riwayat disebutkan itu bukan darah haid. Ketika tiba haid maka tinggalkanlah sholat.
dan ketika telah lewat waktunya maka cucilah darah itu dan sholatlah. Paham panjenengan? Hah? Belum ya? Jadi begini, orang itu kan kalau keluar darah istihadah kan keluarnya setiap hari keluar. 1 bulan itu kadang keluar terus. Ya. Nah sekarang kata Nabi, kamu tetap wajib sholat kecuali di hari-hari yang kamu biasa haid pada hari itu. Misalnya, biasanya dia haid tanggal 1 sampai tanggal 7. Berarti yang boleh dia tidak sholat hanya tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, karena dimungkinkan tanggal 1 sampai tanggal 7 itu selain keluar darah istihadah juga keluar darah haid. Nah, berarti nanti tanggal 8 sholat seperti biasa. Karena tanggal 8 itu sudah bukan kebiasaan dia haid, berarti masuk darah apa? Istihadah. Ini penting, ya. Itulah maksud daripada hadis ini. Nah, sekarang kita baca lagi baru ambil faedahnya. Matan hadis 44. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah pernah merasakan darah istihadah selama 7 tahun. 7 tahun enggak berhenti-berhenti darah istihadah, ya. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka beliau menyuruhnya untuk mandi. Aisyah berkata, oleh karena itu ia mandi untuk setiap kali sholat. Nah, di dalam hadis ini Bapak Ibu, ada seorang wanita istihadah selama 7 tahun. Bertanya kepada Nabi tentang hal itu. Maka beliau menyuruhnya untuk mandi. Oleh karena itu ia mandi untuk setiap kali sholat. Nah, ini ulama nanti merinci hukumnya. Wajibkah wanita yang istihadah itu mandi sebelum dia sholat? Nanti dirinci hukumnya ya. Kita ambil faedah dulu hadis ke-43 dan hadis 44 tadi. Yang pertama, terdapat perbedaan hukum antara darah istihadah dengan darah haid. Darah istihadah tetap wajib melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, sedangkan darah haid dilarang sholat dan ibadah-ibadah yang lain yang telah ditetapkan syariat keharamannya. Ini bedanya darah haid dengan darah istihadah. Ya. Selama masa istihadah yang panjang, maka ia tetap wajib sholat, kecuali pada hari-hari yang biasanya dia haid. Tadi saya sudah contohkan, kalau biasanya haid tanggal 1 sampai tanggal 7, berarti selama 7 hari itu dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, dan bahkan haram sholat, haram juga puasa. Setelah hari-hari haidnya berlalu, maka dia wajib mandi. Ya, berarti nanti hari ke-8 kan ya toh? Dia sudah biasanya hari ke-8 itu dia nggak haid. Berarti hari ke-8 ini dia kan wajib sholat. Cuman kondisi dia dalam keadaan belum suci sebab dia belum mandi besar dari haidnya. Nah, maka di hari ke-8 itu dia wajib mandi kemudian sholat. Nah. Lalu yang ketiga, wanita yang istihadah tidak wajib mandi. Ustadz tadi kan hadisnya mandi. Itu kata ulama yang dimaksud mandi adalah mensucikan darahnya, bukan wajib mandi. Ya. Wanita yang istihadah tidak wajib mandi ketika ingin sholat, cukup mencuci atau membersihkan kemaluannya dan bagian yang terkena darah lalu berwudu dan sholat. Nah, tapi kalau mandi itu tentu lebih sempurna, ya. Cuman tidak wajib mandi Bapak Ibu wanita yang istihadah, cukup membersihkan bagian kemaluan yang terkena darah. Setelah itu sholat. Nanti ketika sholat keluar, boten napa-napa. Itu namanya dimaafkan. Ngaten. Cuman kalau darahnya keluar terus kata ulama ya, nanti wudunya kalau ketika masuk waktu sholat. Jadi wudunya pas masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat ya, itu jangan berwudu dulu. Karena nanti darahnya keluar lagi kan. Nah, padahal sholat belum dilaksanakan. Nah, bagi yang darahnya keluar terus ya, ini wudhunya ketika masuk waktu sholat. Jadi dia masuk ke kamar mandi, bersihkan kemaluannya, bersihkan darahnya, wudhu, lalu cepat-cepat sholat. Ketika sholat keluar, boten napa-napa, dimaafkan. Ngoten. Sekarang jika bingung
antara darah haid atau darah istihadah, bingung. Ini darah haidkah atau darah istihadah? Nah, ini ulama memberikan cara ya. Yang pertama, kenali perbedaan darah haid dan darah istihadah. Ada perbedaannya. Nah, apa perbedaannya? Ini ada 4 perbedaan ya antara darah haid dan darah istihadah. Darah haid berwarna hitam. Darah istihadah berwarna merah mengarah ke arah kuning ya. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, darah haid itu kental, sedangkan darah istihadah itu encer ya. Kemudian yang ketiga, darah haid itu baunya khas, sedangkan darah istihadah tidak memiliki bau. Ya bau darah seperti biasa itu. Kalau sedikit ya tidak kedengaran baunya. Tapi kalau darah istihadah itu walaupun sedikit beda, ada bau khasnya ya. Cuman sekarang karena canggih ya, jadi ada softtek sehingga darah itu masuk ke dalam softtek dan tidak tercium baunya sampai keluar. Cuman wanita sudah bisa membedakan mana bau darah haid, mana yang bau darah istihadah, itu sudah mereka bisa membedakannya. Kemudian yang keempat, darah haid tidak membeku, sedangkan darah istihadah bisa membeku ya. Nah, ini yang paling gampang, nomor 2. Menandai kebiasaan haid, jika dia biasanya haid tanggal 1 sampai tanggal 7, berarti yang keluar itu darah haid. Jika melebihi itu berarti darah istihadah. Kan begitu, gampang ini. Nah, tanya sama istrinya ketika dia bingung, kamu biasanya haid tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 7, Bang. Nah, berarti tanggal 1 sampai tanggal 7 itu, kalau dia bingung antara darah haid atau darah istihadah, itu sudah dihukumi darah haid. Nanti tanggal 8, tanggal 9 kalau keluar lagi itu namanya darah istihadah. Paham nggih Bapak Ibu? Nah, Imam Ghazali itu pernah dilihat oleh adiknya ketika sholat ya berlumuran darah. Tapi sebenarnya tidak berlumuran darah, cuman adiknya melihat ya, dibuka oleh Allah, bisa melihat bahwa Imam Ghazali ketika sholat itu kayak banyak darahnya. Setelah sholat ditanya oleh adiknya, wahai abang, kenapa engkau ketika sholat saya melihat kok banyak darahnya? Kata Imam Ghazali, tadi ketika sholat saya memikiri hukum haid. Ketika sholat memikiri hukum haid ya. Nah, kalau kita sholat mungkin dilihat banyak uangnya. Karena ketika sholat mikiri hutang, muter-muter pikirannya. Baik, kita lanjut. Matan hadis ke-45 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah. Ketika itu kami dalam keadaan junub. Ini boleh mandi bareng. Bahkan ada ulama yang mengatakan sunnah mandi bareng antara seorang suami dengan istrinya. Supaya apa? Ya terjadi keharmonisan. Ustadz walaupun sudah tua, iya betul walaupun sudah tua, ya. Tapi kalau udah tua nih beda lagi ceritanya. Jangankan mandi bareng ya, tidur bareng aja enggak. Kalau orang kampung biasanya, ya di kampung saya, kalau udah tua itu biasanya suaminya tidur di musola, ya. Istrinya di rumah, suaminya tidur di musola, ya. Tapi saya mendapati hadis ini jemaah rahimakumullah, Nabi mandi bersama Aisyah. Aisyah itu kan istri Nabi yang paling muda, usianya masih muda, ya. Tetap ini hukumnya sunnah ya, dianjurkan seorang suami mandi bareng dengan istrinya. Cuman tidak selalu, nggak selalu mandi bareng, ya. Hanya sekali saja Nabi mandi bareng dengan Aisyah radhiyallahu anha untuk menambah keharmonisan, kehangatan dalam rumah tangga. Kemudian hadis ke-46 dan 47. Nah, saya bacakan terjemahnya. Beliau pernah menyuruhku memakai kain,
lalu beliau bersentuhan denganku sedangkan ketika itu aku dalam keadaan haid. Paham gak ini? Jadi Nabi tetap menyentuh Aisyah, tetap bercumbu dengan Aisyah. Padahal Aisyah saat itu dalam keadaan haid. Ini menunjukkan bahwa mencium istri, bercumbu dengan istri, bermesra-mesraan dengan istri ketika istri itu dalam keadaan haid boleh. Asalkan jangan sampai kebablasan, hadirin. Yang tidak boleh itu kan berhubungan suami istri, itu yang tidak boleh. Kalau hanya bercumbu boleh. Ya. Karena begini bapak-bapak, ini nggak bisa dipungkiri ya, bahwa seorang suami itu ketika istrinya haid, bayangkan kalau istrinya haid 15 hari dan dia pasangan muda, bayangkan itu. Kalau tua betul nopo-nopo. Kalau tua itu kan udah mati nafsunya. Nah, itu kalau udah tua banget, tapi kalau masih muda betul. Nah, bayangkan kalau istrinya 15 hari haid, ya. Dia tidak boleh bercumbu dengan istrinya, tidak boleh bermesra-mesraan dengan istri. Ini kan bahaya, ya, bahaya jemaah rahimakumullah. Makanya sampai ada ulama, ya, mohon maaf ini saya jelaskan karena ini hukum. Sampai ada ulama yang mengatakan boleh seorang istri itu istimna. Istimna itu bersenang-senang dengan suaminya sampai suaminya mengeluarkan air mani, asalkan jangan sampai berhubungan suami istri. Jangan sampai jima, ya. Dengan cara apapun istrinya itu bisa memuaskan suami, puaskan dia. Tapi jangan sampai jima. Karena kalau jima nanti ada kafarahnya, ya. Menurut sebagian pendapat ulama. Nah, itulah kenapa Islam menganjurkan laki-laki untuk nikah lebih dari satu. Nah, kenapa? Ya itu. Tapi kalau orang Indonesia insya Allah aman. Karena orang Indonesia ini makannya tempe, tahu, nasi, ya, nafsunya tidak tinggi. Beda dengan orang Arab, libidonya orang Arab itu tinggi. Jemaah rahimakumullah, itu nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Pertama, cuaca panas. Mereka ada di gurun, ya, gurun pasir. Kemudian yang kedua, makannya apa? Makannya kambing, hadirin. Nah, itu makan kambing itu bukan seperti kita makan kambing, ya. Kalau kita makan kambing seperti kena bom atom, kecil dipotong-potong ini. Kalau mereka makan kambing itu dibelah 4, 1, 2, jadi ada 4 bagian, ya. Nah, saya pernah makan dengan orang Arab. Saya nggak makan, hadirin, ya. Saya lihat orang Arab makan tuh udah kenyang saya. Jadi waktu saya ke Qatar itu saya diundang di sama orang Qatar karena yang ngadakan lomba kan orang Qatar, ya. Jadi saya juara 1, saya ke Qatar sekalian umroh waktu itu. Itu kambing besar, ya, dimakan bareng-bareng. Pakai nasinya sedikit. Nah, saya waktu itu nggak makan sama sekali. Saya lihatin orang Arab makan tuh nikmat banget. Mereka kalau makan gini. Makanya Nabi mengatakan sunnahnya makan itu kan tiga jari. Karena mereka makan gini. Gitu. Kalau kita kan makan sedikit, ya. Ini kambing, kalaupun makan kambing itu ada sedikit banget. Nah, makanya makanan itu pengaruh kepada libido. Sehingga Allah mensyariatkan umat ini yang laki-laki boleh nikah lebih daripada 1, ya. Khususnya saudara-saudara kita yang di Arab itu karena mereka punya libido yang tinggi, jadi tapi orang Indonesia tetap tidak menutup kemungkinan punya hal yang sama, ya. Ya, punya hal yang sama karena orang itu punya bawaan masing-masing, ya. Nah, maka Rasulullah SAW saat itu bercumbu dengan Aisyah, menyentuh Aisyah, bermesraan dengan Aisyah, walaupun Aisyah dalam keadaan haid. Itu boleh-boleh saja selama tidak melakukan hubungan suami istri. Kemudian wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa arsiluhu wa ana haid. Beliau pernah mengeluarkan kepalanya dari masjid kepadaku sedangkan beliau dalam keadaan iktikaf. Maka aku membasuhnya sedangkan diriku dalam keadaan haid. Nah, jadi Nabi kan sedang iktikaf di masjid. Nah,
Iktikaf itu Bapak Ibu tidak boleh keluar masjid kecuali ada urusan yang sangat mendesak. Kalau urusannya tidak mendesak, hanya sekedar membasahi kepala, ini bisa membuat iktikafnya batal kalau keluar. Ya. Makanya supaya iktikaf Nabi itu tidak batal, Nabi menjulurkan kepalanya di balik jendela. Tujuannya apa? Supaya dibasuh. Mungkin Nabi sedang merasa panas atau bagaimana. Nah, dibasuh oleh Aisyah. Dan Aisyah saat itu dalam keadaan haid. Nah, ini dalil bahwa wanita haid tidak boleh masuk masjid. Kalau boleh masuk masjid, tentu saat itu Nabi akan memanggil Aisyah. Ngapain repot-repot menjulurkan kepalanya dari balik jendela? Ya. Nabi akan memerintahkan Aisyah untuk masuk masjid, untuk membasahi kepalanya. Tapi Nabi saat itu tidak melakukan, jemaah rahimakumullah. Justru yang Nabi lakukan menjulurkan kepala dari balik jendela. Nah, ini kemudian menurut sebagian pendapat ulama dan jumhur ulama mengatakan wanita yang haid tidak boleh masuk masjid, apalagi berdiam diri di dalam masjid. Ya. Paham ya? Nah, bermuamalah dengan istri saat haid. Nah, ini penting. Bagaimana kita bermuamalah dengan istri dalam keadaan haid. Itu Nabi menyebutkan dalam hadisnya, semuanya boleh kecuali jima yang tidak boleh. Ya. Kalau fikih ini harus terang-terangan, tidak bisa kita pakai bahasa kinayah, tidak bisa, hadirin. Sudahlah terang-terangan. Ya. Jadi semuanya boleh kecuali jima yang tidak boleh. Berdasarkan hadis, annal yahud kanu idza hadat al mar'ah lam yuakiluha. Orang Yahudi, kata Nabi, kalau istrinya haid, mereka tidak mau makan dengan istrinya. Makanya Nabi bersabda kepada para sahabatnya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kalian boleh melakukan apa saja dengan istri kalian. Mau makan, mau tidur bersama istri, mau berpelukan, mau bercumbu, boleh. Walaupun istri kalian haid. Illa nikah, kecuali nikah yang tidak boleh. Maksudnya berhubungan suami istri. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian bagaimana jika seorang suami itu tidak bisa menahan diri, lalu dia melakukan hubungan suami istri padahal istrinya haid, nggak bisa menahan. Mungkin dia pengantin baru ya, dan dia nikahnya mepet. Nikahnya itu mepet waktu antara dia nikah dengan waktu istrinya haid. Mepet banget. Misalnya istrinya haidnya tanggal 5, dia nikahnya tanggal 4 atau tanggal 3, hadirin. Dapat 3 hari istrinya haid. Ini pengantin baru. Bisa saja terjadi dia melakukan hubungan jima dengan istrinya padahal istrinya haid. Nah, bagaimana kalau udah terlanjur melakukan hubungan suami istri padahal istrinya haid? Ini saya bacakan dulu larangan mendekat berhubungan suami istri ketika istri itu haid. Ini ada hadisnya. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih. Ya. Kata Nabi, man ata haidan fi duburiha au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, atau dia mendatangi istrinya dalam keadaan haid itu dari jalan belakang. Mungkin dia jijik dari jalan depan, akhirnya dia mendatangi istrinya dari jalan belakang. Apa kata Nabi? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya ingkar kepada Al-Quran. Karena yang diturunkan kepada Nabi adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau mendatangi istri, jima dengan istri dalam keadaan haid, baik dari jalan depan maupun jalan belakang, suami yang melakukan itu dianggap telah ingkar terhadap Al-Quranul Karim.
Nah sekarang bagaimana kafarahnya, hukuman bagi seorang suami yang menjima istrinya ketika dalam keadaan haid? Ini ada dua pendapat bapak-bapak. Dan yang harus menjalankan kafarah ini adalah seorang suami. Istrinya tidak wajib. Karena hubungan itu terjadi, penyebab utamanya siapa? Pasti ya, aktor utamanya adalah suami, hadirin. Nggak mungkin istri. Ya, kalau suami nggak mau, istri nggak mungkin. Tapi aktor utamanya pasti suami. Makanya ketika seorang suami menjima istrinya dalam keadaan haid, nah si suami itu terkena hukum kafarah. Nah, apa kafarahnya? Apa hukumannya? Ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, sedekah 1 atau setengah dinar. 1 dinar itu berapa? Nanti di browsing ya. 1 dinar itu berapa rupiah? Nah, sedekah 1 atau setengah dinar. Ini berdasarkan hadis ya, rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 ahli hadis dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim ya. Dan Ibnu Al-Qattan mensahihkan hadis ini. Kata Nabi, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid yatasaddaq bidinar aw nisfi dinar. Seorang laki-laki yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, maka dia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Nggak tahu berapa 1 dinar itu ya. Nah ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, tidak ada kafarat apa-apa. Akan tetapi yang ia lakukan adalah meminta ampun kepada Allah. Cukup minta ampun kepada Allah. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapatnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sedekah 1 atau setengah dinar sebagai tebusannya. Nah ini hal-hal yang tidak diperbolehkan saat haid atau nifas ya. Sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Kemudian yang ketiga tawaf, i'tikaf, membaca Al-Quran, menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran. Tapi nomor ini, yang bagian ini ulama beda pendapat ya. Yang terakhir melakukan hubungan suami istri, ini yang diharamkan bapak-bapak. Nah kita selesaikan ya, tidak apa-apa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW pernah bersandar di pangkuanku, lalu beliau membaca Al-Quran sedangkan aku dalam keadaan haid. Jadi Aisyah haid, sedangkan Nabi bersandar kepada Aisyah dalam keadaan membaca Al-Quran. Nah, ini artinya apa? Ketika kita membaca Quran, menyentuh wanita yang haid atau bersandar kepada wanita yang haid itu enggak dosa. Ya, enggak dosa. Selama dia tidak menyentuh mushaf Al-Quran secara langsung. Ya. Nah kan ada pertanyaan begini, dosakah kalau orang tidak punya wudhu nyentuh penghafal Quran? Ya tidak dosa hadirin ya, karena yang dilarang itu nyentuh mushaf, bukan menyentuh penghafal Quran. Walaupun penghafal Quran itu ya hafal Quran. Nanti kalau dosa gimana penghafal Quran mau masuk kamar mandi? Kan tidak boleh bawa mushaf ke dalam kamar mandi, kan begitu. Jadi tidak dosa menyentuh orang yang hafal Quran, itu tidak dosa. Walaupun yang menyentuh dalam keadaan tidak punya wudhu, dalam keadaan haid buat nopo-nopo. Ya. Kita lanjut ya. Dari Mu'adz dia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, mengapa wanita haid mengqadha puasa namun tidak mengqadha salat? Ia menjawab, aku bukan haruri. Apakah engkau seorang wanita haruri, kata Aisyah? Pengikut Khawarij maksudnya. Wanita itu menjawab, aku bukan haruri, aku bukan Khawarij, tetapi aku hanya bertanya. Aisyah menjawab, kami juga pernah bertanya hal itu kepada Rasulullah. Lalu kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Ya, jadi kalau puasa diqadha, salat enggak diqadha. Sebab kalau salat diqadha ya banyak sekali yang harus diqadha hadirin. Ini keringanan yang Allah berikan kepada wanita yang haid.
Nah, ini biasanya permasalahan yang sering ditanyakan oleh wanita. Nanti kalau terjadi kepada istri panjenengan, ini jawabannya ya. Sudah masuk waktu, belum sholat, keburu haid. Udah masuk waktu nih, zuhur jam setengah 12. Jam 12 dia belum sholat. Jam 1 belum sholat. Jam setengah 2 keluar darah haid. Nah, itu bagaimana? Dia wajib mengqadha sholatnya atau tidak? Menurut pendapat jumhur ulama, dia wajib mengqadha sholatnya kalau dia sudah suci dari haidnya. Ini penting ya. Apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa, karena waktu sholat masih ada. Yang kedua, dia tidak tahu akan keluar darah haid. Nah, tapi walaupun tidak berdosa, dia wajib mengqadha sholatnya nanti kalau sudah selesai masa haidnya, kalau sudah suci. Kemudian ini juga yang menjadi kesepakatan ulama, sahabat tabi'in sepakat ya. Ketika wanita itu suci di waktu Isya, dia wajib mengqadha salat maghribnya. Ketika wanita itu suci di waktu Asar, dia wajib mengqadha salat zuhurnya. Ini kesepakatan ulama dari mulai sahabat dan tabi'in, Bapak Ibu. Ya, jadi salat yang wajib yang bisa dijamak itu ketika dia suci di sholat asar atau suci di sholat isya, berarti sholat zuhurnya diqadha, sholat maghribnya diqadha. Paham tidak panjenengan? Ini dalam ilmu fikih, termasuk dalam golongan tarkul mani wa zawalul mani. Ya. Jadi kalau istri panjenengan sucinya di waktu maghrib, ya berarti wajib sholat maghrib aja. Sholat asar tidak wajib diqadha, karena sholat asar bukan pasangan dengan sholat maghrib ketika berbicara sholat jamak ya. Tapi ketika istri panjenengan sucinya di waktu isya ya, misalnya suci jam 12 malam, nah maka istri panjenengan itu wajib sholat isya dan wajib sholat maghrib. Kalau sucinya di waktu asar ya, berarti istri panjenengan wanita itu wajib sholat asar dan juga wajib sholat maghrib. Mohon maaf, kurang fokus. Wajib sholat zuhur. Ini penting. Banyak wanita yang tidak tahu ini. Mereka mengatakan pokoknya suci di waktu asar, berarti wajibnya hanya sholat asar. Sholat zuhur tidak wajib. Padahal ulama sepakat zuhur wajib dilaksanakan, diqadha setelah dia melaksanakan sholat asar ya. Ini nanti tolong disampaikan kepada istri panjenengan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji menambah wawasan dan ilmu kita dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Amin ya rabbal alamin. Boleh, tidak apa-apa. Untuk haji dan umroh itu wanita kan umumnya sekarang masih ada obat-obatan yang untuk menunda-menunda, itu boleh apa tidak? Dan hukumnya gimana? Nah, boleh tidak minum obat penunda haid? Nah, ini ulama merinci. Kalau obat itu tidak berbahaya kepada kesehatan, boten napa-napa. Tapi kalau berbahaya terhadap kesehatan badan, ya, kesehatan fisik, mengganggu, akan terjadi penyakit begini nanti kalau minum, maka hukumnya tidak boleh. Sebab Nabi mengatakan la darara wala dirar. Tidak boleh membuat bahaya kepada orang dan tidak boleh membuat bahaya kepada diri sendiri. Jadi boten napa-napa. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.